Saya tertarik dengan materi hari ini. Saya selalu mengeluh, merasa gelisah, sedih, rasa takut kehilangan yang berlebihan, merasa sakit dan sulit untuk melihat ke bawah. Padahal saya juga bisa bekerja di kantor secara normal, tapi saya merasa susah yang berlebihan. Saya mohon tausiahnya. Nah, ini masalah ada di panjenengan. Berarti hatinya sedang dijangkiti penyakit hati. Penyakit hati, tidak bersyukur, tidak mau melihat orang yang di bawahnya, merasa kurang, padahal sudah diberi, diizinkan oleh Allah, ya, nyaman bekerja di kantor. Sedangkan banyak orang lain yang saat ini di PHK, cari kerjaan sulitnya minta ampun, kesana kemari bawa lamaran ditolak terus. Panjenengan sudah mapan, sudah Allah beri kemapanan, kenapa masih kurang? Tausiah saja tidak cukup kalau tidak diamalkan. Yang namanya tausiah, ya, itu harus diamalkan agar bermanfaat, agar kita bisa berubah dari yang tidak bersyukur menjadi bersyukur, dari emosional menjadi penyabar. Itu hanya bisa dilakukan kalau tausiah-tausiah keagamaan itu diamalkan. Kalau hanya didengarkan saja tanpa bisa masuk ke dalam nuraninya yang paling dalam, sehingga tidak diamalkan dalam kehidupannya, ya percuma. Wa minhum may yastami'u ilaika wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adhanihim waqra hatta idza ja'uka, apa itu, wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awalin. Coba diingat kembali itu Al-An'am 24. Surat Al-An'am nomor surat 6 ayat 25. 25, ya. Wa minhum may yastami'u ilaik wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi azanihim waqra wa iyyara kulla ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka yujadilunaka yaqulul ladzina kafaru in hadza illa asatirul awwalin. Lanjut, wahum yanhauna anhu wa yan'auna an. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna an wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara mereka ada orang yang mendengarkan bacaanmu, padahal kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya, dan kami letakkan sumbatan di telinganya. Dan jikapun mereka melihat segala tanda kebenaran, mereka tetap tidak mau beriman kepadanya. Sehingga apabila mereka datang kepadamu untuk membantahmu, orang-orang kafir itu berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Kan cukup jelas, kan? Diberi kemapanan, kenyamanan oleh Allah, tidak mau bersyukur, tidak mau melihat orang yang di bawahnya. Nah, sikap ini hakikatnya sedang meniti jalan kebinasaan bagi dirinya sendiri, namun tidak sadar. Sikap tanpa qanaah, tanpa bersyukur, itu hakikatnya sedang meniti jalan kehancuran bagi dirinya sendiri, jalan kebinasaan, namun tidak sadar. Padahal setiap saat juga dicelup dengan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat
tausiah yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ngerti ini kebenaran agama, ngerti ini bersyukur ini perintah Allah dan Rasulullah, ngerti kufur ini larangan dari Allah dan Rasulullah. Dari mana ngertinya? Dari mendengarkan kajian-kajian. Sama persis kalau terus-terusan dilakukan. Wa minhum mayyastami'u ilaika, dulu itu orang kafir, orang munafik juga senantiasa mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran dari Nabi. Namun hatinya tertutup, terkunci rapat, ada sumbatan. Wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ayyafqahuhu wa fi adanihim waqra, telinganya juga tersumbat, tertutup. Mendengar nasihat-nasihat kebenaran, nasihat tentang syukur, sabar, qanaah, itu mendengar, namun tidak bisa masuk ke dalam hati. Ya, seolah-olah pendengarannya, telinganya juga tidak mendengar, sehingga tidak masuk dalam hati. Apa yang didengar tidak bisa masuk dalam hati, sehingga tidak bisa mengamalkan syukur, qanaah, sabar dalam kehidupan sehari-hari. Telinganya mendengar, keluar lagi. Maka seolah-olah dikatakan telinganya mendengar, namun hakikatnya tidak mendengar. Buktinya apa? Karena tidak mengamalkan. Sehingga kita mendengar apapun tentang kebenaran, ya, tentang Quran Sunnah, namun kalau kita tidak mengamalkan, berarti telinga kita ya tidak mendengar. Dan naudzubillah, jangan sampai panjenengan masuk dalam ayat ini. Ya, meski tidak mengaku secara langsung bahwa Quran ini dongengan orang-orang terdahulu, tidak, meski panjenengan meyakini Quran ini adalah kalamullah, bukan dongengan orang-orang terdahulu, namun kalau tidak mengamalkan secara tidak langsung ya sama. Kita dihadapkan pada Quran, ayat-ayatnya diterangkan berulang-ulang secara gamblang, telinga kita mendengar namun tidak mau mengamalkan, maka secara tidak langsung kita juga menganggap Quran ini hanya dongengan orang-orang terdahulu, sehingga tidak perlu kita amalkan, wong namanya dongeng. Saya tidak meyakini kalau itu dongeng, itu kalamullah. Lah kenapa kalau meyakini kalamullah kamu tidak mengamalkan? Ya, maka bersyukurlah kepada Allah, istiqomah kepada Allah, ya, biar hati ini dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Ikuti Quran, istiqomah. Kata Allah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Diingat kembali itu Quran surah Fussilat surah 41 ayat 30 sampai 32 itu, biar kita bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, istiqomah dalam bersyukur, istiqomah dalam qanaah, istiqomah dalam melihat orang-orang yang di bawah kita. Enggak. Surat Fussilat nomor surat 41 ayat 30 sampai 32. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan,
janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Nah, itu dulu. Kalau menurut ayat ini, maka silahkan kita semua, ya, bukan hanya panjenengan, kita semua, mari kita muhasabah. Tidakkah kita meyakini sepenuh hati bahwa Tuhan kita itu adalah Allah, sehingga keyakinan kita bahwa Allah itu Tuhan kita bukan hanya sebatas pengakuan di lisan, amantu billah, Allahu Rabbi, bukan hanya begitu. Namun keyakinan itu kita tanamkan dalam hati bahwa Allah huwa al-ma'budu bil haqq, la ma'buda bil haqqi illallah. Tidak ada yang pantas kita ibadahi, kita sembah dengan hak kecuali hanya Allah. Ya, kita tanamkan keimanan itu sepenuh hati. Nah, kalau panjenengan kita ngaku bahwa Allah itu Tuhan kita, maka istiqomah. Istiqomah dalam hal apa? Dalam mentaati apa yang menjadi ketetapan Allah dan yang menjadi ketetapan Rasulnya, termasuk dalam rangka syukur, sabar, qanaah, ikhlas, dan melihat orang yang berada di bawah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu berasal dari kata koma, aslinya koma itu. Koma itu apa? Koma itu tegak, sempurna. Maka di depannya ditambahi ista, menjadi istaqoma, yastaqimu, istiqomah. Kalau sudah ditambahi ista, maka bukan berarti tegak dan lurus lagi, dan bukan sempurna lagi, tidak hanya sebatas itu. Namun kalau sudah ditambahi ista sehingga menjadi istiqomah, itu berarti ada usaha dari manusia untuk menjadi tegak, untuk menjadi sempurna, untuk menjadi teguh dalam pengakuan bahwa Allah adalah Tuhannya. Jadi ada usaha. Kalau panjenengan mengaku Allah Tuhan panjenengan, maka harus ada usaha. Salah satu usaha terkait dengan pertanyaan panjenengan tadi yang harus panjenengan lakukan, maka bersyukur. Lihat orang yang di bawah, wah ini sudah gawan bayi Ustadz, saya tidak bisa melihat yang di bawah kita. Itu bukan gawan bayi, itu penyakit hatimu. Penyakit hatimu harus dirubah. Harus ada usaha untuk melawan, menyingkirkan, melenyapkan penyakit-penyakit hati. Istiqomah itu bukan hanya sebatas rutinitas, bukan. Tapi bagaimana usaha kita untuk menjadi sempurna, menjadi tegak, menjadi teguh pendirian, teguh dalam pengakuan bahwa Allah Tuhan kita. Kalau istiqomah hanya sebatas dimaknai rutinitas, rugi kita. Sholat yang kita lakukan 5 waktu itu bukan hanya sebatas rutinitas. Namun di situ ada usaha. Istiqomah dalam sholat itu berarti ada usaha bagaimana biar sholatnya berfungsi. Tanha anil fahsya wal munkar. Sholatnya bisa betul-betul tegak fungsinya, betul-betul sempurna fungsinya. Maka itu istiqomah dalam sholat, bukan hanya koma saja, tapi ditambahi ista, menjadi istaqoma yastaqimu, istiqomah. Kalau ditambahi ista, maknanya bukan lagi berarti tegak biasa, sempurna biasa, bukan. Berarti harus ada usaha dari manusianya untuk menjadi tegak, menjadi sempurna. Contoh dalam sholat, istiqomah sholat itu bukan hanya sebatas rutinitas melakukan sholat 5 waktu. Kalau itu yang kita lakukan berarti hanya sebatas isqatul wajib, menggugurkan kewajiban saja tanpa ada usaha
untuk menjadikan sholatnya berfungsi. Maka tidak sedikit kita lihat orang yang sholat juga maksiatnya jalan terus. Padahal kalau sholatnya benar, pasti sholatnya bisa mencegah dirinya dari perbuatan fahsya dan mungkar. Ya, kalau tidak hati-hati, kita termasuk di dalamnya. Sholatnya istiqomah rutin 5 waktu, namun ya masih bohong, berkata kotor, misuh-misuh, menipu, memfitnah, menyakiti saudara muslimnya baik dengan perbuatan lisan maupun tangannya. Ning yo sholat, berarti baru sebatas menggugurkan kewajiban, belum ada usaha untuk menegakkan fungsi sholat setegak-tegaknya. Nah, begitu pula dengan panjenengan. Ya. Kalau memang sudah ngaku yakin betul Allah Tuhan panjenengan, maka istiqomah. Istiqomah berarti panjenengan harus berusaha sekuat tenaga menyingkirkan, melenyapkan seluruh penyakit-penyakit hati. Kalau itu bisa dilakukan, janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Penyakit hati bisa kita lawan, kita tekan sehingga betul-betul lenyap. Yang muncul adalah ketakwaan, ketaatan kepada Allah, maka hati kita akan tenang. Ya, alla takhafu wa la tahzanu. Kita tidak akan takut, tidak khawatir, tidak pula bersedih hati, tidak khawatir kehilangan apapun, karena hati kita senantiasa bertaut kepada Allah. Kalau senantiasa bertaut kepada Allah, yakin kita tidak akan kehilangan apapun. Kalau ternyata kehilangan yang kita cintai, Allah akan turunkan kesabaran pada hati kita, sehingga hati tetap menjadi tenang. Artinya kehilangan itu kita tidak kehilangan keyakinan, keimanan kita kepada Allah. Diberi nikmat, Allah turunkan rasa syukur. Diuji dengan musibah, cobaan yang tidak menyenangkan, Allah berikan rasa sabar, ikhlas, sehingga hati tetap tenang. Itu sehingga kita tidak takut, tidak khawatir. Nah, tadi panjenengan nyebutkan masih khawatir, masih ini, itu, dan lain sebagainya. Maka istiqomahlah. Dunia ini hanya sementara, yang kekal itu adalah akhirat. Jangan silau dengan kehidupan dunia, karena sifatnya hanya sementara. Lihatlah orang yang di bawah panjenengan. Ya, akhirat itu kekal selama-lamanya. Tidak dapat di dunia ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih hati. Ya, asal punya rasa syukur, qanaah terhadap ketentuan Allah. Allah sudah siapkan kenikmatan yang abadi. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga nanti Allah sudah siapkan kenikmatan yang abadi. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia ketika di dunia. Kenikmatan yang tidak pernah terlintas dalam benak manusia ketika di dunia. Maka tidak mendapatkan kesenangan, kenikmatan dunia, jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih, sehingga menyebabkan panjenengan kufur, tidak mau melihat yang di bawah. Bersyukurlah, berbahagialah, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan dengan kenikmatan yang luar biasa. Nanti akan Allah berikan di surga. Kalau di dunia ini kita tidak mendapatkan bagian, husnudzon kepada Allah, Allah simpan bagian kita untuk diberikan di surga kelak, yang mana dunia ini tidak ada bandingannya sama sekali. Ya, di surga kita mendapatkan apapun yang kita inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga kenikmatannya apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah. Walakum fiha ma tad'un. Di surga apapun yang diinginkan oleh hamba-hamba Allah, penghuni surga, semuanya diberikan oleh Allah.
Kalau di dunia ini kan tidak. Kita menginginkan A, Allah berikan B. Kita menginginkan A atau B, Allah berikan C. Kita inginkan A, B, C, Allah tidak berikan sama sekali. Baik A, baik B, baik C. Karena hati kita dibatasi oleh Allah terhadap apa yang kita inginkan. Tetapi itu tidak berlaku di akhirat. Di surga semua kenikmatan akan Allah berikan. Maka bersyukurlah kepada Allah. Kalau tadi masih punya penyakit-penyakit hati, istiqomahlah, lawan penyakit hati itu. Usahakan dilawan betul sehingga hilang, lenyap penyakit yang ada dalam hati, sehingga betul-betul teguh pendiriannya dalam pengakuan bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada lagi.